Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Partai ini ditakdirkan lahir di tengah krisis global berlarut akibat pandemi COVID-19. Tapi kami justru datang berbagi mimpi besar menjadikan Indonesia sebagai 5 besar dunia. Itu adalah perwujudan dari amanat para pendiri bangsa untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Kami yakin mimpi besar itu akan menjadi sumber energi kolektif kita sebagai bangsa untuk mengejar ketertinggalan dan menutup jurang yang menganga lebar antara potensi yang sangat besar dengan pencapaian yang sangat kecil. Langit kita terlalu tinggi, tapi kita terbang terlalu rendah. Berapa jarak antara mimpi besar itu dengan realitas kita hari ini? Untuk menempuh jarak itulah, kita harus merumuskan arah baru Indonesia sebagai peta jalan masa depan, mengkonsolidasi seluruh potensi kita dalam semangat kolaborasi, dan meledakkan kemampuan inovasi kita untuk menemukan terobosan-terobosan besar baru. Sebagai partai yang berasas Pancasila, kami mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bergabung bersama Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Partai Gelora Indonesia untuk menciptakan gelombang sejarah baru menuju 5 besar dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anies Mata, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Halo, Assalamualaikum. Saya Wulan. Saya adalah Ketua Bidang UMKM dan Ekonomi Keluarga DPN Partai Gelora. UMKM Partai Gelora ini mempunyai program yang kita sebut sebagai Yespreneur. Kalau UMKM kamu mau naik kelas, jangan lupa gabung ke Yespreneur. Kami yakin dan berharap Yespreneur akan bisa menjadi wadah UMKM yang besar dan bisa berguna bagi Indonesia, dimulai dari strata yang paling kecil, yaitu di keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa jumpa lagi di acara seduh seminar edukasi harian. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat semua dan tetap semangat. Seduh ini memang digagas oleh Yespreneur untuk kita bisa sama-sama saling sharing ya tentang pengalaman usaha ya UMKM untuk memajukan UMKM di Indonesia. Oke, waktu kita cukup terbatas dan materi hari ini sangat bagus sekali ya, dan nanti materinya pun bicara tentang bagaimana kita bisa mengemas suatu produk sehingga produk itu bisa memenuhi harapan dari konsumen ya, dan sesuai dengan standar dari peraturan yang memang berlaku di Indonesia ya. Di sini telah hadir pemateri kita nanti Pak Sutomo ya, Pak Asngadi Sutomo SSMM. Beliau adalah seorang praktisi, seorang akademisi juga, ya, dan pendamping UMKM untuk kemasan pangan dan olahan ya. Nah, di sini beliau adalah bagian dari BPOM ya, Pak Asngadi ya. Oke, kemudian hadir juga. Ini yang kita tunggu-tunggu ya, penggagas Yespreneur ya. Udah nggak asing lagi ya, kita sangat tunggu-tunggu. Setiap motivasi yang disampaikan itu sangat membangun
dan memberikan kekuatan bagi para pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Di sini sudah hadir Coach Wulan ya, Coach. Terima kasih sudah membersamai kita terus ya, nggak capek-capek ya. Coach Wulan sehat selalu. Berikutnya kita mulai saja apa yang akan disampaikan oleh Coach Wulan. Saya persilakan. Terima kasih Pak Jain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semua teman-teman ya yang sudah bergabung di acara Seduh Seminar Edukasi Harian yang seperti biasa. Jadi Yespreneur ini mengadakan 2 kali ya sharing untuk usaha kita naik kelas. Buat teman-teman silakan join. Kemudian sekali lagi saya terima kasih juga kepada narsum kita ya Bapak Sutomo ya yang berkesempatan akan membawakan materi mengenai pentingnya kemasan produk dalam makanan olahan. Jadi ini permasalahannya UMKM ya di sini sebenarnya ya. Kemasan. Masih banyak yang belum mengerti pentingnya kemasan untuk makanan-makanan olahan karena makanan itu akan menjadi tinggi harga jualnya ketika kemasannya bagus. Begitu juga menjadi laris ya, bisa jadi karena kan kepercayaannya mulai tumbuh dari para konsumen ketika melihat kemasan yang lengkap dengan perizinan dan informasi-informasi yang ada di dalamnya. Jadi kemasan itu bukan main-main ya. Kadang-kadang saya melihat, karena saya juga membina banyak teman-teman di UMKM ya, dan kemasannya itu sangat minim informasi. Padahal justru kemasan produk itu adalah media buat kita memperkenalkan produk kita kepada orang yang tidak tahu. Nah, kalau kita justru minim informasi, makanya nggak heran kalau ya penjualannya di situ-situ aja. Coba lihat deh teman-teman ya yang usahanya besar atau produk-produk yang sudah terkenal yang bisa Bapak Ibu temukan nggak cuma di Jakarta tapi ada di kota-kota lain. Ketika ngelihat produknya, pasti produknya itu sudah lengkap ya kemasannya, jadi informasi-informasi dalamnya. Nah, sekarang ada Bapak Sutomo yang juga pakar atau tim trainer ya dari BPOM yang juga akan menginformasikan dan memberi arahan pada kita ya, bukan menginformasikan tapi memberikan arahan karena beliau ini trainer khusus nih ya, kita undang gitu di Yespreneur. Terima kasih Pak Sutomo sudah mau hadir untuk memberi bekal kepada teman-teman di UMKM di Yespreneur ini. Nah, sekali lagi buat teman-teman yang hadir, Yespreneur itu apa? Saya jelaskan sekali lagi nih ya, tanpa bosan saya menjelaskan. Yespreneur ini adalah wadah komunitas UMKM yang dibidani lahirnya dari bidang UMKM dan ekonomi keluarga dari Partai Gelora. Jadi Partai Gelora ini juga ngurusin UMKM ya, dan serius ya dengan kita memberikan pelatihan 1 minggu 2 kali. Ini bukti nyata bahwa kita memang ingin sekali berperan kepada pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan. Kenapa saya bilang kemiskinan? Karena kita harus melek dalam perekonomian, walaupun itu mulai dari strata yang paling kecil, yaitu di keluarga. Karena dari keluargalah jika ekonominya kuat, maka bangsa Indonesia juga perekonomian kuat. Inilah saatnya teman-teman bergabung dengan Yespreneur ya. Banyak mentor-mentor keren seperti Pak Zen ini sebenarnya mentor kita, master mentor malah ya di Hire Academy juga Yespreneur. Dan sekarang kita juga kedatangan narsum yang luar biasa yaitu Pak Sutomo. Jadi insya Allah nggak akan rugi buat teman-teman bergabung di Yespreneur ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya akan memberikan waktu kepada Pak Sutomo untuk sharing kepada teman-teman di sini.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach, sudah memberikan beberapa patah kata ya, memberi semangat ya. Semangat untuk terus bergabung dengan Yespreneur ya. Iya Jadi dong. jangan lupa lihat di kolom chat itu tolong disebarkan ya. Karena kita sudah tahu manfaat bergabung di Yespreneur itu seperti apa. Selain ada materi-materi yang seperti ini membangun untuk kemajuan UMKM, kita bisa saling sharing ya dengan langsung praktisi dan pelaku usaha seperti itu. Ya. Oke, langsung saja. Ini Pak Sutomo ini kebetulan sahabat saya, senior sahabat saya juga nih beliau. Ya. Jadi saya Terima kasih Pak Sutomo. suruh ikut acara ini gitu ya. Oke, langsung saja karena materi ini cukup padat ya. Kita bisa simak paparan dari beliau, dari Pak Sutomo. Kami persilakan Pak Sutomo. Baik, terima kasih Pak Zen. Ya, pada kesempatan ini mungkin saya kenalan dulu. Kebetulan saya banyak berkecimpung di dunia ekspor dan impor hampir dari 96. Nah ini saya terhormat sekali ada dosen saya di S1 di Malang, ikut Pak Tri. Saya dari beliau, jadi diajar beliau. Setelah keluar, diajak ke kampus, masih mikir-mikir, diajak Pak Tri mikir-mikir waktu itu, karena ya anak muda pengennya mabur-mabur gitu ya, kemana-mana. Gitu ya, jadi akhirnya saya diterima Surabaya, sebentar aja akhirnya ke Jakarta. Ke Jakarta ketemunya dunia ekspor impor ya. Akhirnya saya ya udahlah ini dunia saya. Dan itu saya jalani sampai sekarang. Dari 96 saya keluar 2095 ya. Kemudian 96 saya sudah bekerja di Jakarta gitu. Nah, seperti itu. Di dunianya ekspor impor juga gitu ya. Jadi hampir 24 tahun ya saya di dunia ekspor impor ini. Nah, kebetulan dalam tahun 2012 saya mungkin keluar gitu ya, ingin mandiri ya, menjadi pekerja lepas, menjadi konsultan di bidang ekspor impor, kemudian merambah ke procurement, logistik dan supply chain gitu ya. Nah, saya waktu itu di tahun-tahun sebelum ini saya ingin melakukan ya itu ya jadi ada UKM yang mau ekspor dan sebagainya, ingin apa-apa, syaratnya apa, tanya-tanya kepada saya, monggo gitu ya. Jadi, nah kesempatan ini saya sudah tanya ke Pak Zen ya, Pak Zen saya ini gimana ya ilmu saya buat yang lemah UKM ini kan perlu bimbingan nih, pendampingan. Saya ingin bimbing mereka gitu ya. Nah kalau di perusahaan kan saya ngecasnya pakai dolar gitu, gitu ya. Nah tapi kalau UKM masa dicas sih gitu ya, enggak ya. Ini kerja sosial. Saya bilang ke Pak Zen, ya udah, yes benar, nanti ngisi aja. Alhamdulillah, saya terima kasih diberi kesempatan ini ya. Nah, jadi nanti ke depan ini setelah ini pun kita bisa create Mbak Bulan ya, maka ada teman-teman yang mau ekspor, ada kendala-kendala silakan nanti diskusi sama saya, monggo ya, gitu. Malam ini saya memberi tema tentang kemasan. Nah, nanti ke depan ada lagi misalnya cara aplikasi untuk mendapatkan izin macam-macam ya dari Kementerian Perindustrian, ke BPOM, ke kesehatan dan sebagainya, monggo nanti kita discuss gitu ya. Oke, nah tapi malam ini kita bicara tentang standar kemasan ya. Oke, sebelum kita mulai ada satu pertanyaan buat kita. Nah ini anggaplah jajanan ya. Nah, jajanan ini kata Mbak Wulan tadi, wah ini beda ya dengan kemasan itu beda kata Mbak Wulan ya. Nah, betul. Ketika kita beli ke pasar pagi gitu ya, kue subuh, berapa harganya? Rata-rata 1.500, kemudian berapa? 2.000, paling banter 2,5 gitu ya.
Itu di Pasar Pagi Blok M, gitu ya, kalau di Jakarta. Atau Pasar Senen, gitu ya. Di situ banyak, gitu ya. Nah, kemudian dari Blok M, pasar apa kue subuh Blok M dan kue subuh di Pasar Senen diambil pagi ya. Kemudian paginya dikemas lagi, dibawalah ke perusahaan catering, gitu ya. Nah, kebetulan catering ada kegiatan misalnya acara kawinan atau nikahan gitu. Di nikahan itu sudah harganya bukan 1.500 lagi, tapi bisa 1.000. Apalagi acaranya adalah seminar misalnya, pelatihan. Itu satu biji bisa 5.000. Karena apa yang mengeluarkan hotel? Di hotel itu dikemas. Padahal kalau kita telusuri ini makanan dari mana gitu ya? Dari Blok M, ya, dari Pasar Senen gitu ya. Kalau yang di Jakarta, mungkin yang dari Riau, Surabaya, kemudian ada lagi ini dari Malang, Pak Tri dan sebagainya. Nah, ini akan menjadi lain. Jadi dengan adanya kemasan ini produk kita jadi value-nya jadi naik gitu ya. Kata Pak Zen yang ahli pemasaran, akhirnya dengan kemasan itu kita punya diferensiasi, ya, punya customer value, punya brand loyalty gitu ya. Nah, jadi ini kata Pak Zen, ini yang bilang adalah Michael E. Porter gitu dengan strategic thinking-nya berupa five force Porter itu kalau bahasa kampus gitu ya. Tapi betul gitu ya. Dengan kemasan itu kita punya diferensiasi. Jadi kita beda dengan resoles yang sebelah, penjual resoles yang sebelah gitu. Kenapa? Kemasan kita lebih bagus. Maka pembeli, customer itu akan menoleh yang kemasannya bagus gitu ya. Nah, biasanya di lapangan begitu. Waduh, bagus. Padahal belum nyicipi. Rasanya nanti dulu nomor 2. Jadi pandangan pertama itulah yang menentukan kadang-kadang. Akhirnya ketika pembeli atau customer itu mau membeli, dia berbelok arah mana ke kemasan yang lebih bagus gitu ya, ke kemasan yang lebih bagus. Nah, inilah customer value yang akan kita dapatkan karena kemasan. Oke. Nah, berhubungan dengan makanan olahan, maka kemasan itu konsepnya adalah ada 2 kepentingan. Pertama, kepentingan karena konsep higienisnya. 2, kepentingan dalam hubungannya dengan customer value. Jadi bagaimana nanti hubungannya dengan promosi, pemasaran, dan sebagainya. 2 hal ini yang harus kita pikirkan sebagai UKM. Jadi, ya udah kemasannya ini gitu ya. Pokoknya aman deh gitu dari hujan. Tidak itu aja ya. Tapi bagaimana kemasan ini ada misalnya tidak terkontaminasi, tidak mengandung mikroba, tidak ada lalat di situ. Nah, jadi orang kalau melihat atau calon pembeli melihat barang kita dihinggapin lalat, bagaimana? Kita akan pergi. Karena apa? Nggak ada kemasan atau nggak ditutup lah. Kemasan paling sederhana itu tidak ditutup, ya. Kemasan sederhana, tidak tutup aja akhirnya kita, waduh, lalat nih. Jadi akhirnya minggir. Nah, itu salah satu efek negatif ketika kemasan kita jelek. Nah, ini bicara. Jadi ada 2 topik yang akan kita bicarakan nanti, bahwa kemasan itu pelaku UKM ya, yang bergerak di usaha kuliner terutama, jadi harus punya 2 pemikiran. Pertama adalah apakah kemasan kita ini masuk istilahnya aman di pangan. Ya, jadi istilahnya keamanan pangannya itu bagus nggak dengan menggunakan packaging atau kemasan seperti ini. Kedua, menarik nggak dengan customer kita? Nah, ini 2 hal. Oke, mari kita lihat satu-satu. Jadi kalau kita bicara kemasan, ya berarti ya bungkusnya, ya berarti wadahnya, ya, apakah wadahnya berupa plastik, berupa kardus atau kertas, atau berupa
kaleng, ya, plastik dan sebagainya. Nah, itulah kemasan. Nah, gitu. Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Ada pertanyaan begini, Pak, Bapak Ibu, ya. Pertanyaannya adalah, loh Pak, ini kenapa sih negara ngurusin gini-ginian? Gitu ya. Masa orang usaha harus diurus-urusin, pajak sudah ngurusin macam-macam gitu ya. Masa kita usaha kuliner kecil-kecilan gini diurusin, harus begini, diatur oleh pemerintah. Kenapa ini? Seolah-olah kita itu dibatasi. Oke, saya jawab adalah begini ya. Jadi sebenarnya undang-undang tentang pangan ini, tentang kemasan ini adalah dalam rangka untuk kata bulan tadi harus naik kelas gitu. Maka ini untuk mengangkat pelaku UKM dari sisi kemasan aja. Tadi Mbak Wulan bilang, wah ini kalau kemasan bagus ya harganya mahal gitu. Belum kita nyicipin gitu, sudah bagus, sudah mahal gitu. Gara-gara ke kemasan. Gara-gara kemasan. Nah ini. Jadi jangan berpikir kalau ada undang-undang yang seolah-olah kita dibatasi. Tidak. Jadi sebenarnya ini secara implisit itu kita diajak untuk naik kelas. Kata Mbak Wulan itu naik kelas gitu. Artinya apa? Jadi berpikirlah kemasan. Artinya pertama begini. Kalau kemasannya higienis, berarti ada customer yang ada yang beda gitu ya. Wah, ini kemasannya bagus. Oh, berarti dia sehat. Pasti makanannya sehat karena kemasannya seperti itu gitu ya. Sedemikian rupa sehingga menjamin kesehatan. Nah, artinya ini kita membangun diferensiasi. Nah, jadi ini bahasa marketing karena jualan gitu ya. Pangan itu kan kita jual. Saya dekatkan dengan bahasa marketing. Diferensiasi. Jadi artinya begini, coba kita head to head. Dengan penjual, anggaplah kita ambil risoles. Saya selalu kasih contoh risoles gitu. Risoles di sebelah sono itu nggak ada kemasannya gitu. Dijualnya secara vulgar terbuka. Kita jualnya risoles tersusun rapi, terus kita masukkan ke dalam plastik dan sebagainya. Maaf. Orang itu jadi akan menoleh ke tempat kita daripada tempat itu, tempat yang lain. Artinya apa? Wah, ini ada sesuatu yang menjadi pembeda. Nah, tolong dicatat ini, menjadi pembeda. Dengan menjadi pembeda, maka kita udah unggul. Maka kita disitulah diferensiasi kita, diferensiasi produk kita, diferensiasi ke resource kita. Gara-gara apa? Kemasan. Karena diferensiasi berarti secara customer value, berarti di mata customer, nilai kita itu besar. Nilai kita itu bagus daripada toko sebelah, daripada penjual sebelah. Nah, berarti customer value kita terangkat. Sebagai siapa? Sebagai UKM yang concern memikirkan tentang kemasan. Oke. Nah, setelah customer value kita terangkat, kita punya brand yang disukai oleh pembeli, yang disukai oleh customer. Nah ini, nah, akhirnya bagaimana? Ini menjadi profit buat kita. Kenapa? Kalau customer sudah loyal, kata Pak Zen, ya, mau harga berapa diketukin sama kita ya dia ngikut. Gitu. Artinya secara bargaining position penjual itu mengontrol jalannya supply demand ini. Ya. Jadi misalnya si pembeli berapa nih? 10.000 ya ikut, dia beli. Bahkan mungkin ada cerita di luar sana, maaf, di luar sana bahwa sampai nunggu, ya udah padahal di toko sebelah stoknya numpuk gitu ya. Nah, stoknya coba, mohon dibayangkan itu, atau punya pengalaman yang menarik. Menumpuk di sana, tapi kita loyal kepada penjual yang sebelah sini. Karena apa? Gara-gara kemasan. Oh berarti apa? Perspektif di sisi pembeli itu sehat. Nah coba lihat, gara-gara kemasan akhirnya dia membentuk perspektif itu sehat. Nah ini ya, kemasan. Jadi dengan wadah itu kita akhirnya membangun brand, diferensiasi, akhirnya kita dapat profit.
kita ketok harganya kalau di tempat lain 5.000 kita 7.500 masih ke tempat kita gitu ya. Nah, karena kita sudah punya brand loyalty dari pembeli. Oke. Nah, ini ya. Jadi ketika kita beli kemasan, alat wadah dan sebagainya, maka mulai sekarang kita harus aware. Aware-nya apa? Kita ikutin apa yang dikatakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, gitu ya. Nah, isinya tentang kemasan. Jadi kita udah aware. Loh, Pak, kita kan harus kayak belajar lagi. Lah iya, gitu ya. Kalau kita nggak inovasi pasti kalah, gitu ya. Itu ya bahasanya. Oke. Nah, kemudian, fungsi kemasan. Nah, ini ada fungsi kemasan secara teknis. Jadi kalau secara teknis konteksnya hubungannya dengan produk kita. Teknis itu berarti ada kemasan yang fungsinya melindungi. Secara teknis bahwa kemasan itu melindungi. Kemudian fungsinya untuk wadah, ya wadah artinya gini ya, pekerja atau pelaku UKM, produsen UKM ya. Nah, itu ketika dia habis masak misalnya gitu ya, nggak mungkin dia jualnya pakai wajan gitu ya. Tidak mungkin langsung dari wajan. Maka perlu wadah gitu ya. Perlu wadah. Nah, itulah kemasan. Jadi fungsinya sebagai wadah. Dia nggak bisa jualan, ya udah ini sekalian wajan-wajannya nggak mungkin gitu ya. Oke, kemudian sebagai sarana transportasi, sistem supply chain di transportasi. Jadi kebutuhan kemasan karena transportasi. Artinya begini, oh ini kemasannya bagus gitu ya, untuk melindungi wadahnya bagus, tapi ketika kehujanan itu rusak, atau sampai di customer itu rusak. Nah, ini berarti fungsi teknisnya nggak nyampe gitu ya. Nah, jadi kita harus memikirkan pertama melindungi sebagai wadah, kemudian nanti kalau kebetulan sekarang rame-ramenya penjualan online, kirimnya pakai Mas Gojek sama Mbak gitu. Nah, berarti proses distribusinya harus kita pikirkan juga gitu ya. Nah, kemudian fungsi kemasan itu sebagai untuk mempertahankan. Artinya kalau di luar sono lagi ramenya ada invasi di Suriah gitu. Berarti senjata tajam gitu. Senjata di Afghanistan lagi rame. Nah, fungsi kemasan di sini adalah mempertahankan dari serangan apa? Serangan semut, serangan kecoa, serangan tikus dan sebagainya. Nah, ini fungsi dari kemasan secara teknis. Nah, kemudian sebagai pengawet ya. Kemasan dengan diawetkan barang itu di dalam suatu kemasan khusus, maka expired date-nya itu bisa long term gitu ya. Long term. Nah, ini secara teknis. Nah, kemudian di sisi customer value, maka fungsi kemasan adalah ya sebagai promosi, sebagai marketing strategik. Nah, seperti itu. Nah, contohnya kalau di gambar ini ya, misalnya ya, kue kering yang sering kita jumpai setiap fase masa Lebaran gitu ya. Nah, mungkin kita familiar dengan kemasan seperti yang sebelah kiri ini ya. Yang sebelah kiri, nah ini familiar. Tapi kita inovasi lagi, kemasannya nggak gitu, tapi seperti di plastik gitu ya. Modelnya enggak seperti ini. Nah, ini akan menarik. Nah, berarti selain kita memikirkan dalam rangka untuk kesehatan, maka kita memikirkan bahwa kemasan itu juga menarik di mata pembeli, menarik di mata customer, gitu ya. Oke, jadi kita melakukan komunikasi publik kepada pembeli supaya apa? Melirik makanan kita gara-gara kemasan kita unik, menarik dan sebagainya. Nah, ini fungsinya ada dua, ya, secara teknis dan promosi. Nah, sebenarnya apa tadi yang diinginkan kemasan itu? Tujuannya yang paling utama yaitu tadi, ya, kita berpikirnya pokoknya ini kemasan beli ke toko plastik, ya, toko bahan-bahan kue biasanya kan jadi satu gitu. Nah, ini
Wah, ini murah, ini mahal. Cari yang murah. Supaya apa? Harga jual kita masuk. Nah, maka bagaimana kita mencari kemasan itu yang murah tapi disukai oleh konsumen. Ya, berarti memenuhi keinginan kok konsumen. Kemudian ya tentu saja tadi menjaga keamanan. Nah, tambah lagi sekarang adanya eh, environment friendly. Nah, ini menjadi tambahan ya di industri ya, itu juga melakukan environment friendly. Artinya, oh ini kemasannya ini setelah selesai kita gunakan bisa nggak didaur ulang? Customer itu sampai berpikirnya di situ. Eksesnya, pengaruhnya kepada kita sebagai penjual apa? Kalau customer itu sudah mikirnya bukan hanya ini makanannya enak nggak, gampang ditenteng enggak, dibawa enggak. Nah, berarti konteksnya dari distribusi. Nah, yang terakhir ini baru gitu ya. Yang sering lagi rame-ramenya ya, ini bisa didaur ulang enggak? Jadi bisa jadi makanannya itu enak, nentengnya gampang, tapi berisiko pada lingkungan. Customer nggak mau beli. Nah, maka pelaku usaha UKM gitu ya, sudah harus berpikir ke situ. Karena apa? Itulah tuntutan customer, tuntutan pembeli. Kalau kita nggak layani, nggak ikuti, ya tentu saja kita ya nggak laku. Kalau nggak laku, jadi bangkrut gitu ya. Artinya makanan kita nggak laku, nggak terbeli gitu ya. Nah, economical environment friendly itu seperti itu. Jadi customer itu harus berpikir, misalnya rame kemarin, udah kalau makanan jangan pakai plastik, pakai besek. Nah, gitu ya. Pakai besek. Kenapa? Besek itu environment friendly gitu. Nah, dengan besek akan saya beli gitu. Harganya mahal dikit saya beli. Nah, itulah sekarang pola pikirnya si customer gitu ya, pembeli. Maka kalau kita harus responsif kepada mereka, artinya iya ya, berarti kita harus memikirkan dampak kepada lingkungan gitu. Nah, berarti kita harus pinter-pinter memilih ketika ke toko bahan kue misalnya, ini economical environment friendly nggak gitu ya. Kita harus discuss kepada itu. Nah, ini yang perlu pikirkan. Jadi kok sampai segitunya sih Pak? Loh iya gitu. Mau nggak kita naik level? Nah, itu pertanyaannya. Kalau nggak mau naik level ya udah pakai aja plastik-plastik hitam misalnya, makanannya, gorengannya masih pakai. Pasti nggak akan banyak orang yang akan tertarik. Sudah kan kita sudah sensitif dengan plastik hitam itu tadi, plastik kresek itu yang hitam, waduh, itu kan sudah daur ulang yang bagaimana itu plastik dan itu nggak environmental friendly. Artinya seperti itu. Bahkan menolak, saya nggak mau pakai plastik hitam itu, gitu ya. Saya nggak jadi beli. Itu hal kecil. Jadi pelaku UKM sekarang juga harus berpikir tidak hanya apakah kemasannya bagus atau compliant atau sesuai dengan standar kesehatan, satu. Kedua, apakah kemasannya itu disukai oleh customer. Dan ketiga, environmental friendly. Jadi harus berpikir ke sana. Wah, makin canggih aja ya. Pelaku UKM, padahal UKM ini ya. Udah harus ke sana mikirnya. Iya, kenapa? Kita akan menciptakan diferensiasi kita. Kalau kita ikutin itu, diferensiasi, ketika misalnya ada pembeli masuk ke toko kita, di situ berderet sertifikasi, standar POM, apa makanannya, standar POM, apa kemasannya, standar POM, proses produksinya. Orang puas nggak? Nah, itu pasti puas. Wah, itu jaminan. Ini salah satu jaminan seperti itu gitu ya. Ketika masuk ya udah mahal-mahal dikit nggak apa-apa. Itu jaminan semua. Nah, mahal sedikit nggak apa-apa gitu. Mahal banyak oke gitu ya. Nah, itu gara-garanya apa? Kemasannya kita standar gitu. Nah, inilah kita naik level, naik kelas kata Mbak Bulan gitu ya. Oke, jadi harus kita ikutin. Makanya nanti kalau sudah kita naik kelas, kita kasih harga yang lebih tinggi dari yang lain, nggak usah takut kalah, kita menang gitu ya. Kenapa?
Beda kita, different kita itu, ya gitu ya. Oke. Nah, ini kemudian kenapa kemasan itu juga ada aturan. Jadi pemerintah itu getol-getolnya untuk mengatur tentang kemasan makanan. Nah, pemerintah lebih ke sisi keamanan pangan ya. Jadi kalau namanya kemasan itu ada nasi goreng, ada dimsum gitu ya. Maka di situ ada potensi berpindahnya mikroba. Mikroba yang ada di kemasan. Pindah ke makanan. Nah, pindah ke makanan itu kalau dampaknya positif ya nggak masalah gitu. Hampir 99,99% dampaknya apa? Negatif gitu ya. Mikrobanya itu mempengaruhi kesehatan kita. Nah, inilah akan diatur. Akhirnya ya pelaku usaha UKM ngeluh lagi gitu. Waduh, ini aturan apa lagi gitu ya. Aturannya apa lagi gitu ya. Nah, itu. Nah, perlu diatur karena apa? Migrasi tadi. Nah, kalau kita ikuti pelaku usaha memikirkan sampai ke sini, yaitu kita akan dapatkan pembeli yang bagus gitu ya. Nah, jadi perlu diatur kemasannya karena ada perpindahnya mikroba dari kemasan ke makanan. Sehingga ketika kita makan akan berpengaruh negatif. Nah, itulah yang harus diwaspadai. Makanya perlu diatur. Nah, ketika kemasan itu harus diatur, berarti dalam rangka apa? Membatasi berpindahnya mikroba-mikroba dari bahan kemasan itu ke makanan. Tuh. Nah, ini biasanya migrasi, kalau kita lihat faktor-faktor migrasi, kalau tinggi gitu biasanya durasi kontak. Seringnya si kemasan itu dengan makanan. Kontaknya sering, suhu kontak itu juga akan mempengaruhi konsentrasi food, substans tinggi, kemudian luas permukaan kotak. Nah, itu ya. Jadi kalau kotaknya besar itu potensinya mikroba akan masuk ya. Dari apa? Dari kemasannya juga dari eksternal. Jadi selain di luar kemasan. Nah, apabila migrasinya turun, artinya secara kontak antara kemasan dengan makanan itu berkurang. Nah, biasanya berat molecular food contact itu besar. Kemudian biasanya kategori makanannya kering, betul nggak? Ya, kalau kering maka biasanya tingkat migrasi dari mikroba itu sangat jarang. Makanya kalau makanan kering kan secara expired date-nya kan lama. Itu dibandingkan misalnya risoles tadi. Risoles sehari 2 hari sudah bau, apalagi nggak dimasukin kulkas. Masukin kulkas ya secara expired nambah sehari, tapi rasanya udah keras dan sebagainya. Beda kalau kue kering gitu kan, ya kerasnya tetap itu sebulan 2 bulan tetap gitu. Nah, ini persyaratannya. Jadi faktor-faktor yang ada migrasi yang tingkat perpindahannya tinggi, ada yang rendah dan sebagainya. Oke, maka ketika kita beli ke lapak kemasan ya, maka hal inilah yang harus dipertimbangkan oleh pelaku UKM. Jadi nggak asal beli kemasan gitu ya. Apa? Pertama, masa simpan produk. Nah, ini makanan ini mau simpannya berapa lama? Dimsum ini berapa lama? Atau kue kering ini berapa lama? Maka itu yang menjadi pertimbangan ketika kita beli kemasan. Kemudian bentuk kemasan. Nah, ini bentuk kemasan juga menjadi pertimbangan, misalnya bulat, persegi panjang, dan sebagainya. Nanti kalau dikirim gimana? Bulat atau seperti bola? Susah bawanya. Nah, seperti itu. Nah, ini yang kita pertimbangkan. Kemudian cara penjualan atau penjualan secara take away atau dine in gitu ya, dimakan di situ. Berarti secara kemasannya kan beda. Kalau take away ya harus rapat dan sebagainya. Nah, kemudian jenis pangan yang dikemas. Nah, ini menjadi ketika kita melakukan pemilihan bahan kemasan gitu ya. Nah, ini teman-teman UKM itu luar biasa ya. Kalau saya di pabrik, kerja saya ada beberapa step kan, ada masuk dulu ya ke gudang, procurement, produksi, quality control, kemudian finance, 5 misalnya. Nah, ini 5-5-nya itu kalau UKM itu dikerjakan sendiri.
Kalau kita di pabrik kan paling kita di bagian HR gitu ya. Paling kita bagian di produksi gitu ya. Di bagian purchasing gitu ya. Nah, ini ya purchasing, ya finance, ya produksi, ya quality control, ya penjualan. Pelaku usaha entrepreneur atau UKM itu sendiri, makanya luar biasa gitu ya dibandingkan pekerja-pekerja pabrik. Pekerja pabrik itu kerjanya seperlima gitu. Kalau UKM itu atau entrepreneur gitu kan, itu 5/5 gitu kerjanya. Luar biasa otaknya UKM gitu ya. Nah, jadi, oh ini saya manajer di pabrik, manajer kerjanya seperlima gitu. Apa? Situ kerjanya di mana? Saya bagian produksi. Kalau UKM bilangnya, entrepreneur bilang, saya ya produksi, yang ngurusin finance, terus penjualan, sales, mengurusin beli bahan baku, mengurusin quality control, semua saya gitu. Loh, Anda kan cuma produksi. Itu luar biasanya UKM. Kita harus apresiasi ketika terjun seperti itu. Makanya hati-hati nih orang orang pabrik, orang perusahaan tiba-tiba jadi wira swasta gitu ya. Hati-hati, kerjanya 5 kali lipat gitu ya daripada di pabrik. Nah ini pemilihan bahan kemasan. Jadi ada tanda ini, terutama yang kemasan aman, plastik ya. Nah, ini ada tandanya, ada tara dan gelas. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa ini aman di pangan gitu ya. Aman di pangan. Nah, ini regulasinya. Nah, ini jenis-jenis kemasan ya. Nah, ada plastik, kertas, kaca, dan kaleng ini yang sudah biasa kita lihat gitu ya. Bahan kemasan yang paling utama itu plastik ya. Kita lihat langsung ke plastik aja. Nah, plastik ini, nah ini ya. Jadi harus kita punya tanda-tanda ini. Ada 1, ada 2, 3, 4, 5. Nah ini jenis plastiknya beda-beda nih ya. PET. Nah ini PET yang gelas air mineral gitu ya. Itu PET, HDPE ya. Nanti kita lihat ini HDPE dan sebagainya. Nah digunakan untuk apa? Misalnya PET. Nah ini botol-botol ya. Kemudian HDPE. Jadi jangan pakai ini dipakai berulang-ulang. Teman-teman biasanya botol air mineral itu yang seliter ya, itu sering digunakan padahal tidak boleh gitu ya. Nah, itu kemasan plastik ya. Nah, kemudian plastik LDPE, low density polyethylene, yaitu yogurt ya, kantong belanja, kresek itu LDPE itu. Nah, ini kemudian plastik. Nah, ini biasa dipakai tukang bubur naik gaji gitu ya. Nah, ini plastik. Nah, ini jadi kenapa? Ini bisa melunak saat suhunya 95%. Jadi ya lumayan kuat gitu ya. Nah, ini mungkin sampai di sini dulu. Baik, terima kasih untuk malam ini. Saya serahkan kembali ke Pak C. Baik, baik. Terima kasih Pak Sutomo ya. Ini materinya sih luar biasa, masih banyak saya yakin ini ya. Karena semuanya sangat kita perlukan ya untuk para pelaku UMKM yang bergerak di pangan ya. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian ya, nanti bisa dapetin materi berikut lanjutan materinya saat Bapak Ibu sudah bergabung di Expreneur ya. Bapak Ibu sekalian, tema malam ini sangat menarik. Kemasan untuk produk karena memang sangat mendukung bagi para pelaku usaha makanan dalam kemasan ya. Seperti saya ingat Bristol Nail ya tahun 1972 itu bilang bahwa wadah harus melindungi apa yang dijualnya dan menjual apa yang dilindunginya, itu Bristol Nail. Jadi setiap wadah itu harus, kemasan itu memang harus bisa melindungi dari makanan yang ada di dalamnya. Dan kemudian menjual apa yang dilindunginya. Jadi harus bisa melindungi kemasan itu secara higienisnya ya. Kemudian bisa menjual. Kalau hanya melindungi bisa ditutup pakai koran ya, bisa melindungi, tapi buat apa kalau fungsinya tidak untuk bisa menjual ya. Jadi ada sisi higienis, ada sisi pemasarannya juga, karena produk ini adalah produk untuk dijual dan dikonsumsi. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Sutomo sebagai pemateri. Kemudian mungkin kesimpulan ada kata-kata penutup, kami persilakan.
Terima kasih buat Pak Sutomo yang sudah memberikan ilmu yang luar biasa buat kita. UMKM kita belum melek banget pentingnya kemasan, seringkali tidak mengindahkan, kaidah-kaidahnya nggak dipahami sehingga akhirnya kemasannya itu aja. Ini permasalahan yang paling mendasar UMKM itu adalah pemasaran. Pemasaran itu pasti permasalahannya bukan di quality sih sebenarnya, tetapi di kemasan, ya. Dan juga akses pemasarannya mereka belum paham juga mengenai digital marketing dan lain-lain. Jadi panjang nih Pak Sutomo. Tapi kemasan ini ya itu tadi saya bilang jadi perhatian yang luar biasa bagi pelaku UMKM karena mereka pengen jual mahal tapi nggak tahu gimana caranya. Nah ini sebenarnya tadi Pak Sutomo keren banget tuh ya. Sudah memberikan contoh-contoh yang memang masuk akal semua yang disampaikan dan make sense gitu. Dan itu kita lihat sendiri di lapangan ya. Misalnya toko A sama toko B gitu menjual yang sama tapi ramean sebelah. Nah itu kan tanda tanya gitu kan. Kadang-kadang kita juga pengen tahu, oh ternyata memang higienitas dan lain-lain itu sangat mempengaruhi kemasan apalagi sekarang zamannya beli online ya Pak Sutomo, jadi orang nggak lihat rasanya dulu, justru lihat kemasannya kan ya. Iya kan, orang nggak lihat ininya, jadi justru foto produk yang bikin ngiler dan lain-lain itu justru orang jadi punya impulse buying gitu atau tertarik langsung beli gitu. Oke, terima kasih. Saya kira mudah-mudahan nanti ini bisa kita punya waktu lagi ya dengan Pak Sutomo, teman-teman. Kita akan bikin series nih masalah kemasan ya. Alhamdulillah Pak Zen, silahkan nanti dibuat series 2 sampai series 20 kayaknya. Buat Pak Sutomo ini. Supaya teman-teman langsung ngelotok gitu. Oke, luar biasa Pak Sutomo, alhamdulillah mudah-mudahan jadi amal jariah buat Pak Sutomo dan juga Pak Zain dan teman-teman dari tim studio DPN Partai Gelora yang sudah menyelenggarakan acara ini. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, tetap salam sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Yespreneur. Halo, Assalamualaikum. Saya Wulan. Saya adalah Ketua Bidang UMKM dan Ekonomi Keluarga DPN Partai Gelora. UMKM Partai Gelora ini mempunyai program yang kita sebut sebagai Yespreneur. Kalau UMKM kamu mau naik kelas, jangan lupa gabung ke Yespreneur. Kami yakin dan berharap Yespreneur akan bisa menjadi wadah UMKM yang besar dan bisa berguna bagi Indonesia, dimulai dari strata yang paling kecil yaitu di keluarga.